الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم طيب Masyarul muslimin, bapak-bapak sekalian yang telah hadir bergabung dalam program latihan makharijul huruf ini. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas makhraj ya, dan begitu juga dengan latihan-latihannya dari huruf hamzah sampai huruf ha ya, ha yang kecil. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dan latihan kita pada kesempatan kali ini, yaitu di huruf kha ya, di huruf kha. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang telah kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan mengikuti daripada apa yang cahaya tersebut. Karena ilmu itu adalah cahaya bagi kita. Siapa yang tidak berilmu maka dia tidak punya cahaya dalam kehidupannya, maka hendaknya kita pun senantiasa mencari ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Dan Rasulullah SAW juga mewanti-wanti dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah agar supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Taib ma'asyiral muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ataupun kita ulang kembali makhraj huruf kha ya. Makhraj huruf kha ya. Kha itu ada yang masih tahu di mana posisinya? Makhraj huruf kha, ada yang masih tahu, Pak? Lagi-lagi tengah ya, Ustaz? Di tenggorokan di atas ya, di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan, baik. Atraf ya, atau tarful halqi ya. Betul sekali, Pak. Jazakallah khairan. Posisi daripada huruf kha ya. Huruf kha adalah termasuk salah satu huruf halqi atau huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Ya, kita tahu huruf halqi ada 6 ya, yaitu huruf-huruf izhar. Ya, huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar itu ada 6. Yang paling bawah ya, ataupun disebut juga dengan aqsa ya. Aqsal halqi itu dimulainya dari paling dalam, yaitu ada hamzah dan ha ya. Hamzah dan ha. Kemudian ke atas lagi sedikit ya, di pertengahan atau wasatil halqi, di situ ada huruf ha dan ain ya. Ha dan ain. Kemudian berikutnya di ujung daripada tenggorokan ada apa? Ada kha ya, ada kha dan lain ya, kha dan lain. Baik. Kha ya, huruf kha
atau halqi ini berada di ujung tenggorokan, berarti paling atas ya, paling atas. Ya, cara pengucapannya ya kho, seperti berdahak ya. Seperti berdahak, tidak ho 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 ho. Kalau ho ya cuma suara ada o saja, itu berarti dia posisinya sama dengan ha ya, agak ke bawah. Maka harus ada sedikit dahak ya, ada sedikit seperti dahak ya. Kho 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 el kho ya, seperti itu. El ya. El kho el khihu bakh bakh ya. Kho adalah termasuk yang mempunyai sifat isti'la ya. Kho ya. Khusodog tinqil ya, dia termasuk salah satu daripada huruf isti'la. Jadi cara membaca daripada huruf kho itu agak terangkat ya. Kho apalagi ketika dia dimatikan, itu lebih terangkat lagi. Tidak tapi ya, karena dia terangkat ya. Pangkal dari lisan kita itu terangkat ya, yang mendekati tenggorokan. Itu terangkat ke atas. Jadi kho tidak kho tidak terbuka ya, tapi agak tertutup. Kho khi. Baru yang paling tipis daripada kho adalah ketika kasroh ya, ketika kasroh. Kho khi khu bakh tidak bakh tapi bakh ya, itu karena dia mempunyai sifat daripada huruf sifat isti'la atau terangkat ya. Dan sifat isti'la itu akan melahirkan sifat lain, yaitu apa? Yaitu sifat tafkhim ya. Sifat tafkhim yaitu tebal. Maka harus ditebalkan cara bacanya. Baik. Kita mulai membaca contohnya di sini. Khakhihu bakh. Baik. Khakhihu bakh. Baik, kita ucapkan sama-sama 1 2 3. Khakhihu bakh. Ya, bakh. Bakh. Baik. Khakhihu bakh. Khakhihu bakh. Baik. Khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Baik. Karena huruf kho adalah huruf izhar, maka dia tidak walaupun ada warna di situ ya. Ada warna berarti di situ ada izhar gitu ya. Ada izhar. Khakhihu bakh khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Ya. Baik, 1 2 3, coba sekali lagi. Khakhihu bakh khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Baik. Pak Kris, coba Pak. Khakhihu bakh huhan khanikhakh. Nah, ya. Baik. Mohon maaf, bentar. Nah, kalau misalkan posisinya belum pas, itu nanti ketika kita khi itu akan sama dengan huruf h, ya. Seperti barusan dibacakan. Jadi agak sedikit berdahak Pak ya. Nah, seperti itu.
akhi, kho, khokhihu, khokhihu, Akhihu. bukan hohihu ya, bukan hohihu, tidak. Tapi ada dahak. Keluarkan dahaknya Pak. Agak sedikit dipaksa. Coba dicoba Pak. Khokihubak. Kho, Kho. Kho. kho, Kho. 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 Coba di dengar di situ ada seperti dahak. Kho, Kho. bukan ho, tapi kho. 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 Ya, dipaksa. Kho, Kho. Kho. khi. Coba khi. 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 Baik. Khohi. Khohi. Khi. 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 Kho. Khi. 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 Ya, ada dahaknya, ada dahaknya. Khi. Khi-nya agak susah ya. Ya memang seperti itu. Kalau kalau kita tidak kita paksakan memang agak sulit ya. Karena termasuk yang agak sedikit harus dipaksa dia ya. Sehingga muncul dahaknya. Ketika kita batuk misalkan, itu akan keluar dahak ya. Itu biasanya kita paksa-paksa. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itulah kira-kira ya. Kira-kira tapi bukan enggak 100% seperti itu. Tapi ada beberapa bagian yang memang mirip seperti itu gitu. Ketika kita berdahak, nah seperti itu. Kho, yakhtanifun, kharaja, ya, khubz, ya. Nah, itu memang perlu latihan. Ya, jadi nanti bisa khokhihu. Nanti dilatih seperti itu saja dulu Pak ya. Iya, Sampai Pak 3 itu aja. Atau sampai 4 ya. Khokhihu bakh. Nah, sampai situ. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Ya, itu dilatih di situ. Oh. Ya Pak ya. Iya Pak Ustaz. Dilatih di situ. Baik, berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Baik, mohon maaf, saya potong dulu. Pertama, mohon maaf untuk Pak Asrizal, agak sedikit ini ya, powernya agak sedikit dikeraskan lagi. Kemudian dahaknya agak terdengar. Kho, khi, khu, kho, khi, khu, kho, khi, khu. Diulang. Ya. Coba khi, khu. Baik. Khokhihu bakh. Oke. Khokhihu bakh. Nanti dilatih lagi Pak ya. Baik, nanti dilatih lagi. Terus sampai betul-betul ketemu. Ada dahak ya, ada dahaknya. Nanti bisa diulang-ulang lagi, insyaallah kalau nanti masuk di YouTube bisa diulang-ulang lagi. Khokhihu bakh, khokhihu bakh, khokhihu bakh. Baik, cukup segitu aja dulu.
untuk latihan ya. Ya. Nanti kalau untuk baca boleh juga. Dilanjutkan nggak apa-apa ya. Baik. Berikutnya. Ya. Berikutnya Pak Yuliadi ya. Silakan Pak. Nah, Ustaz. Khahi khubakh khukhan khanikhna minal makhni makhikhan khanikha. Baik. Khokhihu. Khakhihu. Bakh. 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 Oke. Baik. Jazakallah khairan. Ayo, Ustaz. Berikutnya Pak Mudir. Silakan Pak. Bismillah. Khakhi khubakh khukhan khanikhakh naminal mukhni makhikhan khanikha. Baik. Jazakallah khairan. Berikutnya Pak Purwanto silakan Pak. Khahi khubakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Baik. Agak sedikit di ini lagi Pak ya. Apa namanya kha-nya? Kha dahaknya agak keluarkan sedikit lagi. Ya. Kha, khi, khu, bakh. Sampai situ. Khahi khubakh. Ya. Kha, khi, khu, bakh. Khahi khubakh. Ya. Bakh itu agak sedikit terangkat ya. Agak sedikit terangkat. Tidak bakh tapi bakh. 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 Posisi mulut tidak tidak terbuka, gigi tidak terlihat ya. Tidak bakh. Kalau bakh itu gigi yang bagian bawah kelihatan. Tapi kalau bakh itu tidak terlihat sama sekali. Jadi tertutup dengan mulut. Bakh. Ya. Bakh. Baik. Khahi khubakh. Oke. Baik. Jazakallah khairan. Ya, ini memang perlu banyak latihan untuk huruf kha ya. Kha. Sebagian dari kita ya, termasuk yang dari di luar juga ya, sama semua. Memang kasusnya karena ketika belajar Iqra atau huruf-huruf hijaiyah itu membedakan antara huruf ha dan kha itu sangat halus gitu ya. Jadi ha ho ya, seperti itu biasanya. Ha ho ho. Karena kurang terbiasa untuk memaksakan ya, jadi akhirnya terbawa gitu ya. Jadi terbawa. Kha ya, yang betul ada dahaknya, tidak lembut seperti ha hi hu ya, bukan ho hi hu. Nah, kalau ho seperti ha itu otomatis nanti ada kesulitan di ketika membedakan antara dua kasroh itu. Kalau kasroh hi ha hi dengan kho itu sama juga ya. Kalau tidak ada dahaknya jadi hi juga. Nah, jadi tidak bisa dibedakan. Maka yang membedakan itu khahi khubakh khahi khubakh khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Kha yang paling tipis adalah kha yang berhadapan dengan kha yang berharokat kasroh dan berhadapan dengan ya ini ya. Makhikhan dia agak turun ya. Agak turun. Makhikhan ya. Khukhan khanikhna minal
mudni makhikhan khanikha. Baik, seperti itu ya. Baik, barakallahu fikum. Nanti dilatih lagi Pak ya. Dilatih sampai betul-betul ketemu ya. Karena memang butuh latihan yang lebih banyak lagi. Kemudian huruf berikutnya yaitu dal ya, dal atau da, ad, da, di, du, bad, di, du, bad, dudan, dani, dadna, minal mudni, madidan, danida. Baik, huruf dal posisinya adalah atraful lisan atau tarful lisan ya. Ujung lidah berada di belakang gigi seri bagian atas ya, atau letaknya di pangkal gigi seri bagian atas seperti itu ya. Da. Nah, di situ keluar ada huruf dal ya, ta dan po. Ada 3 di situ. Dal, ta dan po. Nah, posisinya di situ semua itu 3 huruf itu. Baik, sekarang kita mencoba huruf dal. Da, ada, da, di, du, bad, da, di, du, bad, dudan, dani, dadana, minal mudni, madidan, danida. Baik, jangan sampai terlalu ke belakang lidahnya. Da, ya, jangan sampai terlalu ke belakang sehingga nanti agak sedikit lidah agak sedikit melipat ya, agak sedikit melipat. Itu kalau ke belakang jadinya suaranya seperti, mohon maaf sekali, teman-teman atau kaum yang berada di di Bali atau Lombok ya, seperti itu. Ketika mengucapkan huruf da, itu karena dilipat posisinya. Jangan dilipat. Tapi posisi lidah itu, ujung lidah berada di pangkal gigi seri atas, di situ posisinya. Kalau terlalu ke langit-langit, itu terlalu nantinya akan sangat ditekan sekali, sehingga keluarnya da. Enggak seperti itu juga ya. Tapi da, ada, da, ada. Ya, jadi tidak terlalu ditekan juga. Baik, kita coba. Da, di, du, bad, dudan, dani, dadana, minal mudni, madidan, danida. Seperti itu. Coba 1, 2, 3. Dadi, du, bad, dudan, dani, dadna, minal mudni, madidan, danida. Baik. Dadi, du, bad, dudan. Di situ ada ikhfa ya, karena dal huruf ikhfa, maka ditahan 2 harokat dan disamarkan. Dadi, du, bad, dudan, dani, dadna, minal mudni, madidan, danida. Baik. Kita coba satu persatu. Pak Kris, silakan Pak. Dadi, du, bad, dudan, dani, dadna, minal mudni, madidan, danida. Baik, untuk posisinya sudah pas Pak. Coba dirasakan. Coba dirasakan ujung lidah berada di
pangkal gigi seri, Gigi. berarti tempat keluarnya gigi seri atas, bukan ujung giginya, tapi tempat keluarnya. Sudah pas di situ? Dal. Dadidubad. Coba. Dadidubad. Terus. Dadidubad. Du dan dani dad naminal mudni madi dan danida. Baik, untuk qalqalahnya masih agak tertahan. Untuk qalqalah masih agak tertahan, jangan ditahan Pak ya. Untuk qalqalah jangan ditahan. Dadidubad. Bad. Duda danidad. Danidad naminal mudni. Qalqalah tetap madida danida. Coba qalqalahnya dimunculkan Pak. 1, 2, 3. Dadidubad. Du dan dani dad naminal mudni madi dan danida. Baik. Jadi untuk qalqalah itu dia harus mengalir ya, harus mengalir begitu saja, tidak tidak terlalu ditekan. Tidak dadidubad bad tidak terlalu ditekan seperti itu, tapi dia memang muncul dengan sendirinya ketika kita mengucapkan ada dadidubad bad seperti itu. Baik, jazakallah khairan, nanti dilatih lagi Pak ya. Berikutnya Pak Mudir, silakan Pak. Dadidubad. Du dan dani dad naminal mudni madi dan danida. Halo. Maaf, posisi lidahnya sudah pas di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, bagus. Udah Pak Ustaz. Coba rasakan. Dadidubad. 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 Du dan dani dad naminal mudni madi dan danida. Baik. Khair, jazakallah khairan. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Dadidubad. Dudang danidat naminal mudni madi dang danida. Untuk dalnya, qalqalahnya coba dimunculkan Pak. Dadidubad. Bad. Coba dimunculkan. Dadidubad. Oke. Dudang. Dadidubad. Dudang danibad. Dudang danidad. Coba. Dudang danidad. Nah, itu qalqalah juga. Dudang danidad naminal mudni. Coba. Dudang danidat naminal mudni madidang danida. Baik. Posisi nanti diperbaiki lagi untuk posisi daripada lidahnya. Diusahakan betul-betul dia di ujung lidah berada posisinya di pangkal gigi seri atas ya. Kemudian untuk qalqalahnya dilatih terus Pak ya. Untuk qalqalah itu memang perlu latihan ya, perlu latihan, apalagi yang memang ketika membaca jarang mengqalqalahkan, itu agak sulit memang. Sulit sekali untuk hal yang seperti itu memang
bukan yang mudah ya, karena sudah terbiasa dengan bacaan, kemudian merubahnya memang agak sulit. Tapi insya Allah bisa ya. Yang penting kita terus mencoba untuk berlatih. Taib, jazakallah khairan Pak Asrizal. Berikutnya Pak Yuliadi, silakan Pak. Nah, Ustaz. Dadi dubad dudang dani dadana minal mudni madidang danida. Baik. Posisi diperhatikan, di posisi lidahnya diperhatikan. Dadi dubad. Dadi dubad. Dudan dani dadana minal mudni. Hati-hati dengan lam, jangan sampai tawallud ya, atau memunculkan qalqalah ya. Minal mudni madidan danida. Coba sekali lagi Pak. Dadi dubad dudang dani dadana minal mudni madidang danida. Baik, barakallahu fikum. Taufik berapa Ustaz? Berikutnya Pak Purwanto, silakan Pak. Dadi dubad dudang dani dadana minal mudni madidang danida. Baik. Posisi sudah pas Pak. Lidahnya. Perasaan sudah di situ Ustaz. Perasaan sudah di situ ya. Baik Pak, memang ini salah satu kelemahan dari dari setiap daerah ya. Kalau di Jawa memang ini salah satunya, ini ada ada huruf dal ya. Dia posisi daripada lidahnya terlalu ke atas ya, jadi ke langit-langit, sehingga posisinya dia harus ditekan. Dia selalu ditekan, terlalu tekanannya terlalu keras, sehingga untuk memunculkan qalqalah itu butuh jeda ya, seperti ad. Padahal dia bisa mengalir lebih cepat. Ad. Kalau posisinya betul, dia bisa mengalir qalqalahnya itu lebih cepat. Ad. Tidak dibaca ad. Karena itu posisinya masih di langit-langit. Biasanya seperti itu. Ya. Beda lagi dengan orang Sunda ya. Kalau orang Sunda, kebanyakan kesalahan yang ada di kampung saya itu dia posisi memang di situ, di langit-langit. Posisinya ditaruh di langit-langit. Cuma ketika mengucapkan qalqalah, biasanya jarang keluar qalqalahnya itu. Jarang keluar qalqalahnya, dan itu yang saya perhatikan di kampung-kampung. Di kampung saya ya terutama, itu huruf-huruf yang qalqalah itu jarang keluar gitu qalqalahnya. Entah kenapa ya, itu memang salah satu kekurangan yang perlu kita perbaiki ya. Setiap daerah memang masing-masing mempunyai kelemahan dalam dalam pengucapan seperti itu ya, karena memang kita bukan bukan ahlul fasahah ya. Kita bukan ahli fasahah ataupun orang Arab. Jadi mesti belajarnya lebih lebih giat lagi ya. Orang Arab saja masih kadang harus belajar ya. Masih harus belajar karena memang fasahah itu kadang perlu pendalaman, perlu kita latih ya. Semakin banyak kita latihan, semakin bagus daripada huruf yang kita baca. Taib, barakallahu fikum. Satu lagi ya, yang ketiga yaitu huruf dal ya. Za, mohon maaf. Zal. Za yang ada titiknya ya. Yang ketiga yaitu
posisi daripada huruf za ini, posisinya di mana, Pak? Ada yang tahu? Di ini Ustaz, di antara dua gigi di apa namanya? Di antara dua gigi atas dan bawah, gigi seri atas dan dal, da. Ya, Baik, Ustaz. dia huruf apa? Di antara apa namanya? Ada 5 makhraj. Ada 5 makhraj. Ada al-jawf, ada halqi, ada lisan, asyafatani, ada al-khayshum. Lisan Di mana? Lisan. Baik, lisan. Lisan bagian mana? Bagian ujung. Bagian ujung. Lisan bagian ujung. Dengan apa? Ya. Gigi Dengan apa? gigi atas, ujung gigi atas. Nah, tayyib. Ya, di situ. Tarful lisan ma'a atrafi thanaya al-ulya. Jadi dia posisinya yaitu ujung lisan, ya, ujung lisan dengan ujung gigi atas. Ya. Berarti seperti digigit, ya, seperti digigit, tapi dia nggak digigit, ya, nggak digigit. Baik, la, al, ya, zabidu, bal, ya. Dia bukan termasuk huruf qalqalah, jadi jangan sampai diqalqalahkan. Jangan sampai diqalqalahkan. Baik. Kemudian dia termasuk yang apa namanya? Yang tertahan, ya. Tertahan saja. Bukan hamas. Dia hamas itu ya. kalau hamas fahassahu syakhsun sakan. Kemudian zal tidak. Dia tidak termasuk di situ, ya. Jadi dia termasuk yang jahar, ya. Di dulu hamas, ya. Jadi dia tertahan apa namanya daripada nafasnya. Ya tidak mengalir tapi tertahan. Zazizu baz zazizu baz zanidaz. Hati-hati nih, ya. Zanidaz tidak zanidad. Hati-hati jangan sampai dikolkolakan karena dia bukan termasuk huruf qalqalah, ya. Zazizu baz zanizaz naminal muzni mazizan zaniza. Ini memang harus agak ekstra ditahan. Jangan sampai menjadi qalqalah. Jangan sampai menjadi qalqalah. Zazizu baz innal ladzina yarjuna innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ya, banyak sekali zal. Dzul fadlil azim. Dzul fadli. Itu juga sama. Baik. Coba kita sama-sama baca zazizu baz. Coba. Zazizu Baz. baz. Ya, hati-hati jangan bas, ya. Atau ada ini tidak Hamas. Iya. Tidak hamas itu kan apa namanya mengalirnya nafas. Ini zahar ya saja. Gitu. Mengalirnya nafas. Dia tidak mengalir, ya. Tidak termasuk huruf yang mengalir tapi tertahan. Jahar, ya. Zazizu baz. Ya, silakan. Zazizu baz. Ya. Zuzanizaz naminal muzni mazizan zaniza.
Silakan. dan Baik, kita coba ya. Kita coba satu persatu. Dari Pak Purwanto, silakan Pak. Zazi zubal zuzan zani zatna minal muzni mazizan zani za. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Mudir, silakan. Jadi zubaz Zudan dani dazna minal mudni mazidan zanida. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Yuliadi. Nah, Ustaz. Zazi zubaz zuzan zani zasna minal musni mazizan zaniza. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Zazi zubaz zuzan zanizatna minal musni mazizan zanida. Baik. Jazakallah khairan. Nanti dilatih lagi Pak ya. Ya. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Zazi zubaz zuzan Posisi belum pas Pak. Mohon maaf. Zazi zu Mohon maaf. Sebentar. Posisi lidahnya belum pas. Posisi lidah belum pas. Coba posisi lidahnya di ujung lidah, berada di gigi. Za. Tempel dulu. Tempelkan ujung lidah ke ujung gigi atas. Baru ucapkan za. za 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 Zi. zi Lu. zu baz Baz. za Baz. baz Tidak bas. Kalau bas itu ada huruf S, itu pasti ada nafas mengalir. Ya, ada nafas mengalir. Ini tidak mengalir. Ya, tidak mengalir sama sekali. Zazizu baz. Coba diulang. zazizu baz baz Oke, coba lagi terus Pak. zazizu baz Lanjut. zuzan zanizat naminal mudni mazizan zaniza. Kan posisi lidahnya masih belum pas. Makanya tadi ada yang keluar juga qalqalah ya, ada yang keluar qalqalah juga. Karena posisinya belum pas antara ujung lisan dengan gigi bagian atas ya. Memang di situ saja mainnya kita ya. Untuk huruf zal ini zazizu baz zu zanidad, ini posisinya di situ saja mainnya, antara gigi atas ujung gigi atas dan lisan saja, di situ mainnya. Jangan ke yang lain, apalagi ke huruf zai ya, jangan. Tidak ke huruf zai, za ya. Terkadang di dalam Iqra itu ditulisnya memang suka ditulis dengan huruf ada Z-nya kalau nggak salah ya, tulisannya itu ketika ditranslate itu yang terkadang membuat orang menjadi menyangka kalau huruf zal ini ya bunyinya seperti huruf Z, padahal tidak ya, tidak seperti huruf Z. Dia za itu pokoknya posisinya di situ ya, ujung lisan dengan gigi, kemudian jangan sampai ada nafas mengalir.
nafas mengalir ya, tidak ada huruf S di situ. Jadi ladzi dzubaz, jangan diakhiri dengan huruf S. Ladzi dzubaz, baz. Nah, itu malah apa namanya? Akan mengeluarkan nafas. Nah, itulah yang disebut dengan hamas ya. Jadi mengalirnya nafas. Karena dia tidak boleh, untuk huruf zal ini tidak boleh nafas kita mengalir ya. Baik, barakallahu fiik. Pak Kris nanti dilatih lagi Pak ya. Terus Ustaz. apa namanya? Insyaallah apa namanya? Semakin banyak berlatih, semakin cepat kita bisanya insyaallah. Baik, ya jangan lupa untuk senantiasa banyak membaca atau tilawah Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa namanya? Sesibuk apapun sempatkan waktu untuk bertilawah atau membaca-baca buku sehingga apa namanya? Waktu kita tidak sia-sia dengan apa namanya? Tidak hilang begitu saja ya, tanpa ada kegiatan ataupun ibadah yang bermanfaat bagi kita nanti. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di hari Kamis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada yang perlu ditanyakan Pak di sini? Iya Ustaz, kadang itu tadi dal itu ada kayak zain gitu, keluar Z-nya. Padahal itu salah Ustaz sebenarnya. Ya memang terkadang kita terbawa Pak ya, karena kita belajar dari Iqra misalkan, itu kita lihat translate-nya. Lihat translate itu misalkan ada zal gitu. Jadi Nah, D bisa. kemudian Z gitu ya. Ada A dan L. Jadi zal gitu. Nah, zal. Nah, seakan-akan ada Z-nya padahal memang tidak ada di situ. Itu karena ya memang transliterasinya terkadang apa ya? Tidak mewakili gitu. Iya. Ada yang bisa diwakili, ada yang tidak bisa memang gitu, seperti itu. Ya namanya juga bahasa yang berbeda, otomatis dia agak sedikit apa namanya, mempunyai kekhususan lah ya, sama setiap bahasa mempunyai kekhususan yang masing-masing seperti itu. Baik, Syukur Ustaz. Monggo. Monggo ditutup, monggo Ustaz. Baik, jika tidak ada kita cukupkan dulu sekian, dan insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.